semuanya, Sotihondo Namo Buddhaya. Nama saya Kenny Marcella dari kelas 1 BUMN dengan NPM 2041008. Hari ini saya akan menjelaskan bahwa apa itu meditasi Anapanasati dan meditasi Bawana. Sebelumnya kita ketahui dulu maksud dari meditasi. Meditasi adalah praktik relaksasi yang melibatkan pelepasan pikiran dari semua hal yang menarik, membebani, dan maupun mencemaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Meditasi juga dapat diartikan sebagai pemusatan pikiran dan perasaan untuk mencapai sesuatu. Selain itu, meditasi juga dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melatih diri kita sendiri untuk mengalami kehidupan dengan tataran cita atau sikap yang lebih bermanfaat. Dengan kata lain, meditasi melepaskan kita dari penderitaan pemikiran baik dan buruk yang sangat subjektif yang secara proporsional berhubungan langsung dengan kelekatan kita terhadap pikiran dan penilaian tertentu. Kita mulai paham bahwa hidup merupakan serangkaian pemikiran, penilaian, dan pelepasan subjektif yang tiada habisnya secara intuitif mulai kita lepaskan. Dalam keadaan pikiran yang bebas dari aktivitas berpikir, ternyata manusia tidak mati, tidak juga pingsan, dan tetap sadar. Apa itu meditasi Anapanasati dan cara meditasinya bagaimana? Meditasi adalah praktik relaksasi yang melibatkan pelepasan pikiran dari semua hal yang menarik, membebani, dan maupun mencemaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Meditasi juga dapat diartikan sebagai pemusatan pikiran dan perasaan untuk mencapai sesuatu. Selain itu, meditasi juga dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melatih diri kita sendiri untuk mengalami kehidupan dengan tataran cita atau sikap yang lebih bermanfaat. Dengan kata lain, meditasi melepaskan kita dari penderitaan pemikiran baik dan buruk yang sangat subjektif yang secara proporsional berhubungan langsung dengan kelekatan kita terhadap pikiran dan penilaian tertentu. Kita mulai paham bahwa hidup merupakan serangkaian pemikiran, penilaian, dan pelepasan subjektif yang tiada habisnya secara intuitif mulai kita lepaskan. Dalam keadaan pikiran yang bebas dari aktivitas berpikir, ternyata manusia tidak mati, tidak juga pingsan, dan tetap sadar. Apa itu meditasi Anapanasati dan cara meditasinya bagaimana? Meditasi Anapanasati merupakan kesadaran pada pernapasan. Meditasi ini merupakan di mana kita sedang melakukan meditasi sambil merasakan pernapasan melalui hidung kita atau tubuh kita. Cara meditasinya, yang pertama ini menyiapkan satu ruangan yang sunyi. Kemudian duduk bersila dengan badan yang tegak dan tangan kita seperti tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Kemudian pejamkan mata, relax, dan mencoba mengatur pernapasan dari tubuh kita. Pelan-pelan kita rasakan pernapasan pada tubuh kita. Yang kedua itu meditasi Metta Bawana. Meditasi Metta Bawana menggunakan objek cinta kasih. Maka perbedaannya dengan meditasi Anapanasati itu adalah meditasi Metta Bawana menggunakan objek cinta kasih saat meditasi, misalnya orang tua kita. Saat kita meditasi, kita memfokuskan pikiran kita ke orang tua kita. Semoga orang tua saya sehat selalu dan jauhin dari penderitaan. Manfaat meditasi. Apabila Anda secara rutin melakukan meditasi, organ-organ tubuh dan sel tubuh akan mengalami keadaan baik dan bekerja lebih teratur. Yang kedua, selalu bertekun dalam hidup yang baik sebagai pembawa berkat bagi sesama. Yang ketiga, mampu menerima suka dan duka, kesulitan dan kebaikan hidup dengan baik. Yang keempat, membangkitkan percaya diri. Kita semua tahu bahwa salah satu kunci sukses adalah punya kepercayaan diri, tapi bukan overconfidence atau underconfidence, cukup confidence. Yang kelima, mengatasi rasa takut, menenangkan, dan menemukan kedamaian batin terutama bagi mereka sang penakut. Yang keenam, membantu meningkatkan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi dan mengatasi problem, terutama bagi mereka yang sering memiliki masalah yang berkelanjutan gak berhenti-henti. Yang ketujuh, mengatasi stres dan menemukan relaksasi terutama bagi mereka yang sibuk. Yang kedelapan, mengembangkan dan memelihara kepuasan batin. Kepuasan adalah keinginan terpenuhi. Keinginan harus dikontrol dengan baik. Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Dengan meditasi kita bisa membangun kekuatan untuk memilih mana yang keinginan dan mana yang kebutuhan. Selanjutnya kita mampu memilih pemenuhan yang tepat sesuai kemampuan dan mendapatkan kepuasan batin. Yang kesembilan, mampu mengembangkan ketenangan
batin dan tidak terpenuhi oleh semua kejadian itu. Tidak patah hati, tidak patah semangat, dan tidak putus asa. Yang ke-10, membantu meningkatkan pengertian yang lebih dalam tentang kehidupan ini. Apabila kita sangat kuat dipengaruhi emosi, maka dengan bermeditasi, emosi kita tidak akan memiliki kesempatan untuk menjerumus kita. Yang ke-12, apabila seseorang berpikir lemah atau rendah diri, meditasi dapat menguatkan pikiran untuk mengembangkan usaha dalam mengatasi kelemahannya. Yang ke-13, apabila kita seseorang yang bijaksana, meditasi akan membimbing kita seperti kebijaksanaan agung. Kemudian kita akan memandang segala sesuatu sebagaimana hakikat yang sesungguhnya. Setelah melakukan meditasi tersebut, saya menjadi rileks, dapat mengurangi rasa stres, serta meningkatkan kesejahteraan emosional. Jadi alangkah baiknya jika kita melakukan meditasi setiap hari. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sonti Hontu Namo Buddhaya.